Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian keuangan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan. Langsung saja, untuk materi yang pertama yaitu adalah pentingnya manajemen keuangan. Nah, sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang dengan baik jika perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang teratur dan baik pula. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen keuangan yang sesuai dengan standar kode etik yang berlaku agar perusahaan tersebut dapat bersaing secara ketat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Manajemen keuangan sangat berpengaruh terhadap bisnis suatu perusahaan, yaitu menjaga biaya agar tetap rendah. Perusahaan bisa meminta vendor untuk merendahkan harga, mengurangi pemakaian listrik, maupun membeli persediaan dalam jumlah yang banyak sehingga memperoleh diskon dalam pembelian tersebut. Materi selanjutnya yaitu adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian terpadu. Untuk bisa menjadi pengendalian komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakupi 3 hal. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Nah, proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu operasional. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen walaupun perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak tertulis. Yang ketiga, umpan balik. Nah, umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor kontekstual. Nah, konteks dalam menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks mengacu serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Proses dalam mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Seperti apakah pendapat seseorang manajer lebih penting daripada pendapat manajer lainnya? Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menghubungkan yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan. Yang pertama yaitu ada antisipasi terhadap konsekuensi logis, memang merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Yang kedua, teori agensi, menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang ketiga, pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan perancangan-rancangan pengendalian. Selanjutnya, pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengendalikan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu dari unsur pengendalian. 3 unsur lainnya yang sama penting dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian iteratif.
Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai pengendalian keuangan dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.